haram. Minal kabair. Lihatin ya, ini mulai syuting lah ya. Jangan rokok. Itu apa namanya, subscribernya banyak biar mengalir uangnya Bon, saya kira begitu ya. Jadi jamak takhirnya nggak boleh, Ustaz? Jamak takhir nggak boleh kalau itu macet atau hajat atau hujan. Karena hadisnya hanya memperbolehkan jamak takdir, tidak boleh jamak takhir. Ini orang tidak pernah nggak paham Pak. Ketika acara aku tak jamak takhir lagi. Saya buat saya dulu gak iso, aku tak jamak, tak kumpul kalian dengan asal. Gak iso. Yang namanya jamak sholat dikarenakan selain safar hanya boleh jamak takdim, jamak takdim, bukan jamak takhir. Enggak boleh jamak takhir. Jamaknya di rumah bisa. Boleh karena kalau selain safar boleh jamaknya di mana saja. Misalnya dengan di kantor mau pulang, ini kalau saya sholat asar di rumah nggak butuh. Kemudian kita sholat jamak takdim aja dengan asar, duhurnya dengan asar. Tapi syaratnya duhur dengan asar harus beruntun Pak. Duhurnya jam 12, asarnya jam 2, nggak boleh. Nggak boleh. Harus beruntun, mualah namanya. Al-mualah berturut-turut secara langsung jamak takdim di kantor atau dari rumah. Mau pergi ke Gresik, ya Pak, misalkan Gresik macet, jam 1 mau sholat duhur, ini nggak nonton asarnya ini. Saya sekalian jamak takdim, karena khawatir asarnya kalau itu jarak tempuhnya dekat. Tapi kalau jarak tempuhnya jauh, bebas Pak. Misalkan ke Jember, Probolinggo, Pamekasan gitu, Pamekasan, Sumenep. Kalau Bangkalan Sidoarjo, dekat Pak, nggak boleh Pak ya. Saya kira gitu ya. Ada yang lain silakan. Oke, betul. Kalau tadi itu perkiraan kita macet, kemudian nyatanya tidak macet, apakah harus diulang? Perkiraan macet itu biasanya macet. Biasa macet. Ya. Kebiasaan macet kok nggak macet? Ya nggak usah. Nggak apa-apa kalau sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau belum dilakukan nggak boleh. Asalkan sudah terbiasa macet. Misalkan kalau habis Rioyo, harus Idul Fitri, yang namanya Tuwowo, jangan Suraman macet, nggak bisa Pak. Lama di situ sampai nyampe ke Suraman macet. Sehingga saya mau ke sini itu nggak bisa Pak. Arah barat dari mesti lewat Kampung, lewat arah Kenjeran langsung ke Mer itu. Langsung nggak bisa lewat ke Kampasan, ke Lampung, nggak bisa. Macet. Nah itu kan sudah tahu kan macet. Maka dalam keadaan itu misalkan perjalanannya tidak memungkinkan untuk sholat berikutnya, maka dijamak takdim. Perkara sudah terbiasa macet, kok kira-kira sholat sholat karena dia sudah selesai. Jadi pekerjaan ibadah itu kalau sudah dilakukan sudah selesai. Nah, tadi. Kalau tadi Ustaz, misalkan kita dalam perjalanan kita perkirakan kita bisa sholat maghrib, ternyata kita tidak nututi masuk isya. Apakah kita kodok apa gimana? Karena tadi ya, kita kalau sudah nggak nututi keluar maka wajib dikodoi maulidnya. Tetapi pada dasarnya kita itu tidak ada alasan tidak sholat. Ya. Karena di dalam perjalanan semacet pun bisa sholat di kendaraan. Nggak ada air bisa tayamum. Nggak ada air bisa tayamum. Dan saya pernah lakukan itu. Saya pernah menjalankan pengajian di Sumedang. Waktu musim di Beliga itu. Waktu ada jembatan dibongkar, sehingga macet ke Beliga, perbatasan sampai ke Bangkalan. Saya berangkat jam 2 sebelum subuh. Macet Pak, dari Solo. Sampai subuh jam 5 nggak bisa kemana-mana. Akhirnya Pak, saya sholat di kendaraan, di mobil. Nggak bisa wudhu pakai tayamum. Gampang, semuanya bisa.
Jadi ojo sampai gak sholat. Wis macet gak apa-apa, sampingnya gak pinggir gak apa-apa. Allahu Akbar, ding. Uang itu tengah, ojo ngomong uang itu tengah gak boleh. Gak sholat. Ding gak apa-apa, ding gitu. Rinting gak apa-apa, pokoknya mulutnya tetap bacaan sholat. Wong Swedan, saya pernah lihat orang praktek pas setelah menggelar pengajian naik becak masa sholat duha. Apalagi sholat sunat tambah nama boleh kayak kendaraan. Becak, kering. Kemudian ada orang yang batal sholatnya, kenapa? Jadi kalau punya sholat nggak boleh ngomong, ngebel nggak apa-apa, rating nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong, batal. Kata nih, silakan. Ada lagi? Ada. Saya minta. Oke. Hukum kias itu apakah bisa berkekuatan menjadi haram atau halal? Oh iya. Jadi sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama dunia dulu sampai sekarang disepakati. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis Sunnah, 3 kesepakatan ulama namanya ijma atau konsensus ulama, yang 4 adalah kias. Tua itu gak ada di masa Rasulullah. Adanya apa namanya khobar. Pertanyaannya tua itu boleh diminum nggak? Tidak boleh, haram. Bir itu nggak ada di masa Rasul, boleh diminum, haram. Alkohol nggak di masa Rasul, tidak ada. Hukumnya haram. Pil itu menutupi piring, sabu-sabu, nggak ada kan? Kalau sabu-sabunya mungkin ada ya, masa itu ya. Sabu-sabu ada. Sabu-sabu itu kan yang rokok itu nggak ada. Sisa itu. Oh, sisa. Bukan. Ganja. Kalau ganja maksud saya ganja kan sudah ada, mesti ada kan, itu tanaman kan. Ganja. Nah, itu di masa Rasul tidak ada, tapi semuanya memaafkan hukumnya haram. Pakai dalilnya apa? Dalil kias khomer. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu masuk kategori khomer. Wa kullu muskirin haramun, yang memabukkan pasti hukumnya haram. Itu namanya kias. Jadi kias itu sama, bisa haram, bisa sunnah, bisa macam-macam, Pak. Makanya mengapa Imam Syafi'i Pak ya, Imam Syafi'i itu menganjurkan kalau ada orang mati di kuburan waktu ngubur itu diadani Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad enggak. Itu khilaf ulama. Imam Syafi'i mengatakan ada nih. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Disamakan dengan orang yang baru lahir. Orang baru mati itu didapatkan orang baru lahir itu baru datang ke dunia, mati baru keluar dari dunia. Itu Imam Syafi'i. Kalau di Mekah itu Imam Hambali nggak pakai adat atau mazhab Hambali itu. Jangan dikira Mekah nggak ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bismillah gimana? Sir. Macam sampai kamu cakap bismillah. Tetap mau cakap sir. Kata dia, kias itu tetap dalil. Kalau nggak kias bahaya Pak. Bahaya nanti. Wah, jadi semua. Terus saya Al-Qur'annya menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, yo. Karena Qur'annya yang diharapkan adalah mendekati, tidak berbuat. Itu. Quran menyebutkan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan membantah orang tua. Ngono to boleh. Jangan membantah orang tua. Sampai boleh enggak? Ayo. Mana dalilnya? Ayo, rumah. Makanya kias itu disepakati oleh ulama. Dalil itu aslinya kan ada 10 Pak. Cuma yang disepakati 4. Quran, hadis, ijma, kias. Yang kan disepakati antara lain istihsan, apalagi maslahah, syar'u maqoblana. Syar'u maqoblana syariatnya umat terdahulu. Contoh haji. Haji itu syariatnya menurut orang yang sepakat bahwa syar'u maqoblana itu adalah dalil.
haji itu adalah dalilnya adalah melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Yang sepakat dengan syariat mana? Yang tidak sepakat dengan dalil syariat mana? Haji itu bukan syariat Nabi Ibrahim, dia syariat Nabi Muhammad. Watimul hajja wal umrata lillah. Al-hajju asyhurun ma'lumat dan seterusnya. Ada dalil sendiri. Perkara biyen-biyen haji ini urusan biyen. Saiki kelemben roti biyen biyen. Oleh dia Nggak tahu. Silakan, ada lagi. Ini dari tambahan hadis sahih Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab hadis yang bernama Sahih, bukan hadis sahih Pak ya, beda. Kitab hadis yang bernama Sahih itu 4. Satu, jadi jelas ini. Satu kitab Sahih kitab hadis yang bernama Sahih itu ada 4. 1 Sahih Al-Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sahih Ibnu Hibban, 4 Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya ditambah 1 lagi, cuma tidak bernama Sahih tapi Mustadrak Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab susulan terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu masuk. Jadi totalnya 5. Tapi bukan berarti kitab yang tidak bernama Sahih seperti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi bukan berarti nggak sahih, bukan. Hanya nama kitabnya. Dan Sahih Bukhari pun ada yang dhaif juga, walaupun kitabnya namanya Sahih, tapi di dalamnya juga ada yang dhaif dan seterusnya. Karena Sahih dan dhaif itu bukan namanya, tapi tergantung transmisinya, bukan transmat. Sanad itu bahasa kerennya transmisi. Gila-gila, apa mau? Biar gak mau sanad kok. Sanad itu bahasa Arab, bahasa kerennya transmisi. Cuma jangan salah ngomong, transmat rumput. Transmisi itu rangkaian rawi, namanya sanad. Kalau satu namanya rawi. Kumpulan rawi deretan itu menyambung rawi satu dengan akhir itu namanya transmisi. Transmisi itu sanad. Kalau sudah sanadnya sambung, para perawinya pintar, bisa dipercaya, macam-macam, tidak pernah melakukan hal yang negatif, maka peluang untuk sahih hadisnya itu besar. Tapi kalau sanadnya terputus, ya jelas. Kalau sudah terputus, ya dhaif. Walaupun yang lain, misalkan rawinya 5 kok yang muncul 3. Walaupun 3 itu orang terkenal, alim, pintar, bisa baik, kan terputus, baik, nggak bisa. Karena syaratnya sahih harus ittisal sanad, sambungnya sanad antara rawi dan satu dengan rawi yang kedua. Nggak harus sambung Pak. Makanya orang sholat berjamaah maghrib itu nggak boleh pulang, harus nyambung dengan isya, kan sudah bunyi isya ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.